Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Selamat pagi semuanya ya. Sambil santai, sambil merokok habis makan, saya ingin menanggapi sedikit karena saya bagian daripada warga Jawa Barat. Nah, ketika rame terkait satu organisasi yang itu sudah tidak dilegalkan di Indonesia, kemudian masih dilibatkan oleh Pemprov untuk menangani virus yang sudah kita ketahui bersama, ini menjadi kemudian polemik, ya, menjadi polemik. Banyak orang-orang yang kemudian membahasnya. Di grup NU saya lihat percakapannya sangat luar biasa, bahkan mengecam secara tegas akan dilibatkannya organisasi yang jelas-jelas sudah terlarang di Indonesia, ya. Kan Jawa Barat kan masih bagian daripada Indonesia. Alasan pemerintah itu data yang tahun lalu. Alasan pemerintah Pemprov Jawa Barat itu kesalahan di dalam tulisan. Mungkin ketidaktahuan, apapun alasannya. Ini satu kinerja yang sangat buruk. Saya kira ini satu kinerja yang sangat buruk. Masa ia tidak mendata database organisasi yang legal gitu loh. Ini tidak main-main loh. HTI itu tidak main-main. Saya kemarin di satu video mengatakan, kalau misal orang menghina kepada Presiden Jokowi itu personal. Tapi kalau ada organisasi yang dia mau melawan Pancasila, dia mau melawan NKRI, kebinekaan, ini sudah melecehkan warga, seluruh warga negara di Indonesia, seluruhnya loh, bukan hanya personal presiden. Saya mengatakan kemarin, pelecehan yang paling besar daripada pelecehan kepada Presiden Jokowi itu ya pelecehan kepada lambang negara, pelecehan kepada ideologi negara, perlawanan, pertentangan. Dan HTI jelas-jelas loh. Tracking kita di media, tracking kita di YouTube. Banyak yang mengatakan negara ini adalah negara tauhid. Sebelum dilarang, dia berkeliaran seenaknya gitu loh. Ngomong seenaknya. Dirikan khilafah seenaknya di negara Indonesia. Setelah dilarang, dia pun masih berkeliaran, cuma tidak selantang sebelumnya. Dan saya kira pemerintah kurang tegas untuk menindak orang-orang yang berpahamkan, yang berideologikan HTI, khilafah. Saya kira itu pun harus dibahas, harus diwaspadai dong. Kalau misalnya pemerintah sudah tidak mau bekerja sama dengan masyarakat untuk kemudian melawan, menghabisi, ya, untuk membumi hanguskan pemahaman HTI di Indonesia, ini bagaimana? Apakah mungkin orang-orang HTI nyusup di elit pemerintahan, di Pemprov Jabar khususnya? Apakah mungkin? Apakah kita sebagai masyarakat harus menuduh? Apakah mau Pemprov Jabar dituduh bahwa di dalam elitnya ada orang-orang HTI di dalamnya? Ini bukan main-main loh. Apakah cukup hanya sekedar minta maaf? Saya kira nanti dulu. Harus diidentifikasi dengan benar tuh. Gak boleh dong. Ini sudah menjadi ancaman serius HTI ini. Itu loh. Dia ingin merusak kok. Dia ingin menggerogoti. Dia ingin menghancurkan tatanan yang sudah jelas-jelas hadir di Indonesia.
Kan gitu. Jadi cobalah deteksi ya. Kalau misal Pak Ridwan Kamil mau serius menangani warga Jawa Barat dari segi apapunnya, dari segi ekonominya, dari segi budayanya, dari segi kemajuan intelektualnya, dari segi ideologinya, itu kan harus satu tanggung jawab yang diberikan kepercayaan dari masyarakat kepada Pak Ridwan Kamil, para pejabat elit politik di Pemprov. Ini harusnya menjadi satu afirmasi, satu kekuatan untuk menyatukanlah visi misi masyarakat dengan visi misi Pemprov gitu loh. Ini bahaya Pak, bahaya. HTI ini bahaya. Dia bukan ormas sembarangan sebetulnya. Sembarangan tapi bukan ormas sembarangan. Dia berani. Dianggap lemah, tidak bisa, dianggap besar juga ya faktanya belum besar. Karena kecil pun dia berani. Kenapa? Karena semangatnya, semangat ideologi. Seolah yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran, adalah titah Tuhan. Orang berani mati ketika sudah menyangkut agama, Pak. Orang berani mati ketika sudah nyangkut ideologi. Dan ini bahayanya ketika orang menganut ideologi yang salah dan keliru. Berani mati. Faktanya orang berani bunuh diri sambil tertawa atas dasar ideologi kok. Orang berani mati membunuh sesama manusia atas dasar ideologi. Makanya ideologi ini harus kemudian diwaspadai. Ya, jangan sampai menjadi satu kekuatan yang benar-benar kuat untuk menghancurkan ideologi yang itu justru menenteramkan, tidak membuat gaduh. Satu kali lagi, Pancasila itu, NKRI itu harus seperti bumi, di mana dia diinjak oleh semua orang. Ya, dia diinjak oleh semua orang. Analoginya seperti bumi. Mau orang Islam, mau orang non-Islam, menaungi suku, menaungi golongan, menaungi agama-agama yang hadir di Indonesia. Pancasila itu harus seperti mendung, di mana dia memendungi orang yang ada di bawahnya, merangkul semuanya. Itu loh. Tapi kalau misal ada orang yang ingin menghancurkan tatanan tanah ini, bumi ini, ya ini harus dilawan secara habis-habisan. Karena dia tidak ingin dipijak oleh semua orang. Dia hanya dipijaknya oleh kelompok dirinya sendiri. Sementara faktanya ya kita di Indonesia beragam gitu loh. Jadi kalau subnya itu ya boleh beragam, tapi visi misinya tetap harus sama dong. Tidak boleh ada orang yang mengubah visi misi. Itu nilai utuh. Pancasila itu nilai utuh, nilainya ya. Namanya boleh diganti. Mau Pancasila kayak mau apapun kayak, yang penting esensinya tetap sama, dia menaungi semuanya gitu loh. Nah kalau misal ada orang yang mau menghabisi Pancasilanya, harus dihabisi dong. Kecuali kalau sub-subnya orang hanya bertengkar di wilayah biasa-biasa saja, tidak kemudian mau menghancurkan ideologinya, ini masih tahapan biasa, nggak jadi soal, tetap harus dinaungi. Tapi kalau misalnya sudah ada kelompok yang ingin merubah dasarnya, ini harus menjadi kewaspadaan kita semua dong. Ya, termasuk HTI ini. Kembali lagi, saya sebagai warga Jawa Barat memang banyak tuduhan. Ya, orang lain banyak yang mengatakan bahwa Jawa Barat adalah salah satu lumbung pemahaman HTI berkembang biak di sini di Jawa Barat. Tapi saya kira masih banyaklah orang-orang santri-santri yang kemudian juga sadar
bahwa NKRI ini ya udahlah harga total ya, saya nggak sebut harga mati, harga total bagi bangsa ini. Ya, saya kira banyak yang sadar, meskipun ya memang masih banyak juga di Jawa Barat yang punya pemahaman akan didirikannya khilafah, dan ini tidak baik. Dan ini harus didukung dong oleh pemerintah juga, mau tingkatan kepala desa, tingkatan camat, tingkatan bupati, tingkatan gubernur, ini harus bersatu padu kemudian untuk menjaga ideologi Pancasila ini. Nah, kalau misal ada 1-2 orang masyarakat yang bengal, tidak mau terhadap ideologi Pancasila, ya itu masih bisa diatasi. Nah, kalau misal orang yang menjaga ideologi negaranya, katakanlah ya, secara struktural, okay, secara politik, secara jabatan, ini gimana? Ya ini gimana Pak Ridwan Kamil? Ya harus dong. Justru ini harus menjadi harus menjadi motor penggerak nih. Pemprov, mau bupati, mau kemudian camat, mau kemudian tingkatan desa, ini harus menjadi garda terdepan untuk menjaga ideologi Pancasila. Ya, didukung pasti oleh masyarakat yang sadar akan sejarah, yang sadar akan kebinekaan. Dan orang yang sadar akan kebinekaan dan akan sejarah masih mayoritas. Tenang Pak, jangan takut. Jangan takut tanya oleh orang segelintir orang lah. Satu kali lagi, identifikasi itu di Pemprov Jabar. Barangkali ada elit-elit yang dia masih berafiliasi kepada orang-orang HTI. Ini jangan dibiarkan, harus diluruskan ideologinya. Ya, kayak mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf muter-muter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.